Assalamualaikum teman-teman, bersama saya Eva Fauzia. Nah, malam ini saya akan sedikit sharing nih ke teman-teman mengenai apa sih yang disebut dengan public speaking dan beberapa macam public speaking, tujuan public speaking dan manfaat public speaking, kemudian cara meningkatkan public speaking itu sendiri ya teman-teman. Nah, seperti yang kita tahu bahwa public speaking itu sendiri adalah sebuah seni berpidato di mana pembicara itu berkomunikasi di depan umum dengan presentasi secara lisan. Adapun dari contoh public speaking itu sendiri, yaitu saat kita melakukan presentasi di depan umum, gitu ya teman-teman. Kemudian menurut Cleverism, public speaking itu dianggap sebagai skill yang bisa digunakan untuk membangun relasi dengan audiens saat berkomunikasi di depan umum gitu ya. Adapun dari macam-macam metode public speaking itu sendiri ya teman-teman. Yang pertama ada impromptu style. Nah, metode ini sering digunakan oleh profesional dikarenakan public speaker itu tidak menyiapkan materi atau membacanya, melainkan hanya memikirkan masalah apa yang akan disampaikan ke audiens gitu ya teman-teman. Berikutnya adalah manuskrip style. Metode ini mengacu kepada teknik berpidato dengan naskah atau skrip yang sudah dipersiapkan oleh public speaker itu sendiri untuk disampaikan kepada audiens, kemudian membacanya sesuai dengan isi naskah. Contoh dari metode ini itu ada di acara kenegaraan ya teman-teman. Kemudian next yang ketiga, next ada memory style. Metode ini itu mengacu kepada menghafal skrip ya teman-teman, yang akan dibacakan kepada audiens secara kata demi kata agar bisa disaring dengan mudah oleh pendengar. Nah, yang terakhir ada extempore style. Metode ini merupakan gaya berpidato yang sangat dianjurkan untuk pembaca di ranah profesional. Mengapa? Karena public speaker itu sendiri bebas untuk berimprovisasi, menjaga kontak mata, kemudian lebih komunikatif ya teman-teman. Dan pembicaranya sendiri lebih terkendali. Nah, sedangkan untuk tujuan public speaking itu sendiri, yang pertama menyampaikan informasi ya kan, yang kedua memberikan motivasi, next yang ketiga ada mengendalikan situasi, dimana public speaker itu adalah tumpuan bagaimana cara berjalannya acara dengan baik dan benar. Kemudian tujuan yang keempat itu mempengaruhi audiens dan juga menghibur audiens agar audiens itu tidak monoton saat kita menyampaikan materi atau informasi kepada audiens. Kita sebagai public speaker harus bisa mengkondisikan bagaimana harus menghibur di saat tertentu dan bagaimana harus serius di saat-saat tertentu juga. Untuk manfaat dari public speaking ini sendiri adalah meningkatkan kepercayaan, menumbuhkan sikap leadership atau kepemimpinan seorang public speaker, menyampaikan ide atau pendapat public speaker itu sendiri kepada audiens ataupun sebaliknya ya dengan lancar. Kemudian manfaat yang lain adalah meningkatkan jenjang karir ke depannya. Kemudian ada meningkatkan skill berpikir kritis seorang public speaker itu sendiri. Yang terakhir, public speaker itu sendiri menjadi lebih persuasif ya teman-teman.
Nah, sedangkan bagaimana sih cara meningkatkan kemampuan public speaking kita untuk lebih lancar, lebih tidak monoton? Yang pertama ada, kita harus banyak-banyak latihan dan latihan. Dengan apa? Membaca. Kita terus membaca apa yang ada di semua tulisan, pokoknya kita baca terus berulang-ulang dengan memperhatikan intonasi dan artikulasi dari setiap bacaan. Apakah kata ini harus ditekankan atau dijeda begitu ya. Yang kedua itu pahami audiens. Dengan memahami audiens, kita juga akan memahami situasi dan kondisi di depan kita sebagai public speaker itu sendiri ya teman-teman. Kemudian ada latih gaya tubuh. Bagaimana gerak-gerik kita di depan umum mengenai cara menyampaikan informasi atau materi yang kita buat sendiri untuk disampaikan kepada para audiens itu sendiri ya teman-teman. Bukan hanya berdiri seperti patung gitu ya atau manekin. Seorang public speaker itu tidak seperti itu. Seorang public speaker mempunyai gerak-gerik tubuh yang luas bagaimana cara menyampaikan informasi kepada para audiensnya nih. Next, yang berikutnya, pelajari teknik para pemberi presentasi yang ternama. Kita harus terus belajar, lihat di YouTube bisa atau di media sosial lainnya mengenai bagaimana sih orang yang ternama menyampaikan informasi yang ada menyampaikan informasi dengan lancar, dengan lugas, dengan lancar, dengan baik, sehingga acara yang kita tuntun itu berjalan dengan baik dan bagus ya teman-teman, dan luar biasa. Kita harus mencontoh bagaimana public speaker ternama yang ada di luaran sana. Bukan hanya bergeming atau diam diri saja di tempat, tidak belajar apapun. Kita mau menjadi public speaker nih, tapi kita tidak tahu bagaimana cara menjadi public speaker yang baik. Nah, dengan melihat para public speaker yang ternama itu, kita akan banyak belajar mengenai public speaking ini sendiri ya teman-teman. Nah, itu tadi terakhir dari pembahasan yang saya akan sharing tadi ke teman-teman untuk bisa dipelajari ke depannya atau mungkin bisa bermanfaat ya teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Apabila ada salah kata atau salah berucap, saya mohon maaf. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton video saya kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, bye.